إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat Maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Dzulqa'dah tahun 1436 Hijriah. Tepatnya hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2015. Melanjutkan kajian kita yang sempat libur 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Sebagaimana biasanya tiap Jumat ketiga kami kita pegangannya adalah menggunakan buku yang berjudul Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Abu Ihsan Al-Athari. Dan sesuai kurikulum dari buku ini kita sampai pada subtema tentang dikala kesedihan melanda hati. Jadi dalam topik ini nanti akan disebutkan oleh para penulis yaitu Abu Ihsan Al-Athari tentang bagaimana kiat-kiat menghadapi kesedihan dan apa saja doa-doa ketika seseorang itu mengalami kesedihan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dalam keadaan bergonta ganti. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kadang tertawa, kadang menangis, kadang dipuji, kadang dicaci, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah keadilan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari-hari yang memang kami silih bergantikan di antara manusia. Jadi hari itu digonta-ganti. Bisa dibayangkan kan kalau kita misalnya seumur-umur uripe seneng terus, ya, mulai lahir sampai saiki uripe enak terus. Justru tidak ada sensasinya itu. Maka sebenarnya hidup kita seperti ini terus mulai lahir sampai saat ini karena buyuni susah terus, dan itu tidak mungkin. Ya. Dan Allah sekali seperti itu, kadang sedih, kadang bahagia, kadang gembira. Ya. Maka inilah yang akan kita bahas ketika sedih. Apa yang perlu kita lakukan ketika bersedih hati. Penulis mengatakan hati manusia tidak mungkin tetap dalam satu keadaan. Kebahagiaan pasti diselingi dengan kesusahan dan kegembiraan pasti diselingi dengan kesedihan. Ini suatu kepastian. Itulah hakikat dari kehidupan dunia yang jauh dari kesempurnaan. Dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami musibah, seperti kehilangan harta, kehilangan orang yang kita kasihi, sakit, ataupun tidak dihadapkan dengan kenyataannya yang sedih dan pilu. Itu adalah suatu kepastian. Jadi musibah itu adalah suatu kepastian. Masalah itu suatu keharusan. Tidak ada resep khusus bagaimana cara supaya hidup tidak punya masalah. Maka Rasulullah SAW melarang kita berdoa supaya tidak dapat masalah. Ada kan orang la yanji ahadukum min fitnah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari fitnah, dari ujian, pasti. Karena yang namanya masalah, ujian itu tidak peduli siapa Anda kiai, Anda ustaz, Anda orang hebat, Anda orang kaya, orang miskin, Anda menteri, Anda pejabat, Anda orang sukses, orang gagal, Anda nabi pun tidak mau tahu. Masalah hanya yang mau tahu Anda adalah manusia yang layak dan wajib dikasih masalah. Jadi tidak usah berdoa, jangan kasih masalah, tidak bisa. Karena masalah sebuah keharusan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk uji kamu. Walanabluwannakum, benar-benar akan uji kalian. Kalau kita tidak dikasih masalah, tidak diuji,
Hidup itu pasti didatangi oleh yang namanya musibah, yang namanya kesedihan. Berikut ini sebagai hiburan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-7500, dan insya Allah kita sore mendengar hadis ini. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang urusan beriman itu luar biasa. Ajaban, takjub, luar biasa. Ajib, ajaib, luar biasa. Semua urusan itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan urusan ini tidak bisa dimiliki seseorang kecuali orang itu adalah orang mukmin, orang beriman. In asobathu sarra syakara. Orang beriman itu kalau dapat kenikmatan, dapat kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairul lah, maka itu adalah yang terbaik baginya. Wa in asobathu dharra sabara, fakana khairul lah. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan kesedihan, kemudian dia sabar, maka itu adalah yang terbaik. Subhanallah, orang beriman itu oleh nikmat syukur, oleh musibah sabar, bahkan tetap memuji Allah. Sebagaimana doa-doa yang makbul dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika dapat nikmat baca Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan-kebaikannya. Ketika mendapat musibah, mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Senang, susah, tetap memuji Allah. Tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan Allah. Allah tidak punya salah sama sekali. Jadi jangan sampai ketika musibah mendatangi kita nyalakan Allah. Kenapa Allah kok kasih saya? Kenapa Allah kasih saya? Tidak salah. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, Allah telah memilih kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketahuilah melalui musibah itu sebenarnya Allah memilih kita untuk menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu selalu berdoa, berharap ingin jadi wong sing sabar. Ya. Apa kemudian sabar turun? Demikian. Apa kemudian Allah ngasih sabar di dalam hati kita? Kami jadi wong sabar? Tidak. Ketika Anda meminta kesabaran, maka justru Allah kasih Anda ujian. Allah kasih musibah supaya apa? Anda sabar. Ketika Anda minta kekuatan, Allah kasih masalah supaya apa? Supaya Anda kuat. Ketika Anda minta kepada Allah rezeki, apa mungkin habis isya pulang dari masjid langsung turun jutaan rupiah, langsung buka lemari keluar ruangan uang lembaran-lembaran merah ratusan ribuan yang banyak? Tidak mungkin. Ketika Anda berdoa minta rezeki, Allah beri Anda pekerjaan. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat rezeki. Subhanallah. Ya, ketika Anda berdoa minta sabar, Allah kasih musibah. Jadi Anda dipilih, Allah kabulkan doa Anda sebetulnya. Bukankah Anda berdoa? Ya, antara doa Anda, Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah aku termasuk orang yang sabar. Kumpulkanlah aku bersama orang yang sabar. Allah menguji apakah kita lulus ujian dan meraih gelar orang yang sabar atau gagal. Jadi diuji. Orang mulai nikah juga diuji dulu. Emas saja mau dites asli atau tidak dibakar dulu, yang panas, yang dicek dulu dan lain sebagainya untuk menguji. Nah, Anda termasuk orang sabar, maka yang diuji dulu sama Allah. Ya. Perilaku Anda ketika menghadapi ujian itu apa? Nah, itulah hasilnya. Ada yang memaki-maki, ada yang marah-marah, ada yang tidak ridho. Musibahnya sama tapi perilakunya beda. Seperti saya ibaratkan, misalnya saat masjid ini dikasih sama Allah itu sakit perut. Wah, ada yang mantel, mana mau posisi ini? Oh, mantel, mari, masih mantel. Gara-gara ini makan sambal, gara-gara ini makan nasi busuk, yang makanan busuk, saya makan dari ini. Ono sih introspeksi, ya kan macam-macam ya. Oh, ini mungkin makan yang haram, mungkin kemarin makan subha. Ya. Jadi masalahnya sama, responnya berbeda. Jadi ada orang diuji macam-macam, ada yang diuji miskin, ekonominya seret. Tapi ada yang bersyukur, ada yang istiqomah, ekonominya seret tambah rajin ibadah, tambah istiqomah. Ada yang ekonominya seret tambah gunung kawi. Ya.
Kalau pesugihan karena syirik, ya kan? Sama-sama miskin, sama-sama diuji ekonomi, tapi perilaku manusia berbeda. Di antara bentuk kesabaran ialah menahan diri dari kemarahan, menahan lisan dari keluhan-keluhan, menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakar-cakar wajah, mencabut rambut, meratap-ratap dengan ratapan kaum jahiliyah. Itu adalah bentuk ketidaksabaran. Ya. Nangis boleh, sedih boleh, sedih itu tidak apa, ya sedih itu tidak apa, sedih yang wajar. Ya, sedih tak apa. Walaupun di dalam doa Rasulullah SAW, saya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ya Allah, lindungilah aku dari kegundahan dan kesedihan. Rasulullah SAW berdoa dari kesedihan, berlindung kepada Allah dari kesedihan. Apa kesedihan dilarang? Tidak. Kesedihan yang dilarang itu adalah yang larut dalam kesedihan. Sedih biasa wajar. Ya kan wajar, dari manusia kita masih punya hati sih, perasaan. Misalnya orang tua kita meninggal, pasti dan pasti itu ya. Kita kan sedih loh. Ya, nggak mungkin kan bapak yang mati malah senang. Ya, berarti kita punya perasaan. Kalau orang tua meninggal, anak meninggal, kita sedih. Berarti kita masih punya perasaan. Ya. Yang penting tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika putra beliau meninggal. Ya, putra beliau Ibrahim. Jadi putra beliau itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Ya. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Zainab. Ya. 1 dari ibu Bani Al-Libya, yaitu Ibrahim. Yang lainnya dari ibu Khadijah. Ya. Dan dari istri-istri yang lain tidak punya keturunan, tidak punya anak. Anaknya beliau itu, putra-putri beliau itu meninggal dunia semuanya. 6 meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Ya. Dikisahkan ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah itu sedih. Ya, dia anak-anak meninggal, kan laki-lakinya meninggal dunia terus kan. Dan dia sedih, dia nangis. Sampai para sahabat yang datang takziah itu nangis, ya Rasulullah, engkau menangis? Iya, saya sedih. Ya. Ya Ibrahim, innal lidhirati la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh perpisahan kami denganmu itu termasuk kesedihan. Dia nangis, orang lain tidak nangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, wal ainu tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Tidak apa-apa, air mata ini memang nangis, hati ini memang sedih, tapi mulut ini tidak ngomong kecuali yang diridhai Allah. Ketika boleh sih sedih, dia nangis, hatinya sedih. Apalagi punya anak kecil. Dalam riwayat Ibrahim itu meninggal di usia 1 tahun. Jadi anak-anak laki-lakinya itu meninggal di usia 1-2 tahunan semuanya. Dan itu termasuk hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata subhanallah andai kata anak Rasulullah SAW itu masih hidup sepeninggal beliau, maka dikhawatirkan terjadi fitnah yang luar biasa. Ya. Mungkin dikhawatirkan anak-anaknya mengaku jadi nabi, mungkin dikhawatirkan kenabian itu tidak terputus. Ya. Makanya diwafatkan oleh Allah. Hikmahnya terbuat kan setelahnya. Tadi secara mengomentari seperti itu. Andai kata keturunan Rasulullah SAW masih hidup semuanya sepeninggal beliau, maka dikhawatirkan kenabian tidak terputus. Kadang-kadang banyak yang masih mengaku turunan-turunan nabi, dan banyak juga yang percaya walaupun tidak ada bukti yang autentik. Ya kan perlu dibuktikan, walaupun benar pun surga neraka juga tidak ada hubungannya dengan keturunan. Ya, tidak ada hubungan dengan keturunan. Mau turunan nabi, turunan rasul, kalau tidak iman dan amal soleh, ya sama. Tempatnya sama dengan orang lain, sama dengan keturunan lain, yaitu di neraka kalau tidak mau beramal soleh. Anaknya Nabi Nuh, Sam, Yafis, dan Kan'an. 4 Kan'an mengingkari dakwah bapaknya Nabi Nuh. Itu tempatnya di neraka. Ya. Subhanallah. Kemudian di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar ialah meyakini bahwa kemarahan tidak akan mengembalikan apa yang telah Allah takdirkan dan sama sekali tidak mempengaruhi ketetapan Allah. Ngamuk-ngamuk kaya apa, marah-marah kaya apa, sing ilang dia ilang, sing mlayu ka ade balik, sing mati ka ade mulih. Ketetapan Allah tetap berlaku. Tidak peduli kamu perilaku seperti apa, tapi ketetapan Allah tetap
kita tidak akan memetik hasil apapun selain dari kemarahan Allah. Ini adalah hadis kan itu. Siapa yang diuji Allah, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Siapa yang ridha dengan ujiannya, maka Allah juga ridha dengan dirinya. Siapa yang murka dengan ujian Allah, maka Allah juga murka dengan dirinya. Makanya kalau diuji Allah yang ridha, yang ikhlas. Terus tak apa saya diuji, orang-orangnya nanti oleh penak terus gitu. Jadi nanti ada kiat-kiatnya aja. Kalau diuji Allah tak apa. Kakek enak itu mana ujian. Ya. Kalau lorong dino itu sak lawasi lorong untuk itu dino. Jadi ada paling dekatnya lorong untuk tak mau ngajak ngomong kayak makan kayak adanya bagi ini. Lorong untuk dino kayak sak lorong. Jadi ini sehat lebih banyak, sehat lebih banyak. Jadi hal itu membuat musibah yang menimpa itu lebih ringan. Namun bila Anda mau bersabar, niscaya dia mendapat pahala. Ketetapan Allah pasti berlaku. Sementara itu bila tidak bersabar, kita akan berdosa. Maka bersabarlah seperti kesabaran orang-orang yang bertakwa, sabar dengan penuh kerelaan. Ma'asyiral muslimin, berikut ini beberapa ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kesabaran. Di antaranya surat Luqman ayat 17. Surat Luqman diambil dari nama seseorang ahli bijak. Sampai disebutkan Luqman ini adalah seorang mantan budak yang mana tubuhnya, fisiknya pendek. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fisiknya pendek, kulitnya hitam, bibirnya tebal, ya seperti itu kalau bicara fisik. Tapi Allah tidak melihat fisik seseorang. Seperti itu digunakan oleh Allah nama sebuah surat, yaitu surat Luqman, surat yang ke-31. Surat Luqman ayat 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir 'ala ma asaba, inna dzalika min 'azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Wasbir 'ala ma asaba. Sabarlah terhadap yang menimpa kamu. Sabarlah terhadap musibah yang menimpa kamu. Nanti dibaca dalam kitab Al-Tahzan, itu juga ada hiburan dari Dr. Aid Al-Qarni dengan bahasa-bahasa hatinya yang luar biasa. Di situ ada subtema yang berjudul jika tidak sabar mau apa yang Anda lakukan? Ada nggak jalan selain sabar? Itu hiburan. Anda menimpa musibah apapun, tidak ada jalan selain sabar. Bila nggak sabar lapor gitu kan. Kalau ada sabar apa lagi? Kemudian juga surat Az-Zumar. Az-Zumar artinya adalah rombongan. Ayat ke-10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan oleh Allah Taala tanpa batas. Ya. Allah memberi pahala justru melalui musibah. Ya, tapi syaratnya harus sabar. Musibah itu bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Kalau Anda sabar jadi pahala. Kalau Anda maksiat, Anda tidak ikhlas, Anda menyalahkan Allah, Anda mengkambing hitamkan Allah, Anda mengatakan andai kata, lalu seandainya seumpama ini sampai coba dan ini, jadi dosa. Ketika musibah, jadi jadikan musibah itu justru dapat pahala. Jangan misalnya musibah, sudah dapat sesuatu yang tidak enak, dapat dosa. Ya, jadi dua kali tidak enak ya. Kalau kehilangan sepeda motor, alhamdulillah ya. Misalnya orang kehilangan dompet, kehilangan uang, kehilangan motor, ya kan? Kehilangan motor, ngamuk, nyala Allah, dan motor hilang, dosa boleh ya. Motor hilang, alhamdulillah, segala puji Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah motor hilang, itu sini boleh motor, ya. Jadi ya, motor hilang, kita tadi harus boleh motorannya. Allah kalau mau ngasih kita sesuatu yang baru kan Allah ambil dulu deh. Ke masjid sandal hilang, berarti tandanya mau dapat sandal baru, gitu. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-22, surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Nomor ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika 'uqbad dar. Ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah. Ingat, sabar di sini walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah. Nah ini di antara tahapan-tahapan sabar. Setelah sabar mencari keridhaan Allah, maka Allah ajarkan wa aqamus shalah, salat. Jadi berdasarkan ayat ini sampai disebutkan beberapa riwayat, beberapa hadis yang sahih. Rasulullah SAW ketika beliau itu tertimpa musibah, dia ambil air wudhu, dia salat. Ketika beliau punya masalah, beliau suntuk, dia ambil air wudhu, dia salat. Subhanallah. Lezatnya sholat. Ini betul yang Ibnu Jauziyah menulis sebuah buku, lezatnya sholat. Kita sebenarnya bahasa Indonesia itu nikmatnya sholat. Ini sholat itu merupakan hobi kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan dalam riwayat itu ya, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya dan diceritakan oleh para ulama, beliau itu ketika akan menuliskan sebuah fatwanya, ya, itu dia wudhu dulu kemudian sholat. Subhanallah. Itu disebut para ulama sholat sunnah mutlak. Anda mau bepergian dengan ambil wudhu, sholat. Anda mau tidur ambil wudhu, sholat. Anda punya masalah, Anda suntuk dengan sebuah pilihan, ya Anda katakan dengan sebuah pilihan, ambil air wudhu, sholatlah 2 rakaat karena Allah yang khusyuk, maka Allah akan memberikan jawaban. Termasuk dalam ayat ini, ya. Ketika orang tertimpa musibah, sabarlah untuk mengharap wajah Allah dan tegakkan sholat. Wa aqamus shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan berinfaklah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan. Jadi ketika dapat musibah, sabar. Jadi di Allah 2 sholat, 3 sedekah. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan as-shadaqatu tudhibun bala. Sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak musibah. Yang mana sedekah? Ya, sirran wa 'alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian Allah lanjutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang akan mendapat kepada kesudahan yang baik, happy ending. Ayat ini juga menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yaitu ketika itu Yusuf dikucilkan oleh saudara-saudaranya dibuang. Sudah dibuat ujiannya kan bertubi-tubi ya. Satu-satunya surat yang menceritakan kisah seorang nabi secara sempurna itu surat Yusuf. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama surat nama nabi sebagai surat. Di antaranya surat ke-10 surat Yunus, surat ke-11 surat Hud, surat ke-12 surat Yusuf, kemudian surat ke-14 surat Ibrahim, ya. Kemudian surat ke-47 surat Muhammad, ya. Kemudian surat Nuh, ya. Dan di antara surat-surat yang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama Nabi, hanya satu-satunya surat yang bercerita tentang Nabi secara sempurna surat Yusuf, ya. Surat Yusuf. Ketika Anda membaca surat Muhammad, alladzina kafaru saddu an sabilillah wa adallu dan seterusnya, itu tidak menceritakan kisah secara pasti tentang Nabi Muhammad SAW secara detail. Surat Ibrahim juga demikian, surat Yunus, surat Hud, ya, itu juga demikian. Tapi ketika Anda membaca surat Yusuf itu ada kisahnya, ya, mulai dibuang, ya, kemudian saudara-saudaranya datang ke bapaknya, ya, mengatakan bahwa Yusuf itu dimakan serigala, ya, kemudian dibeli oleh saudagar, sudah dibuang, dibeli oleh saudagar dengan harga murah, ikut orang, dituduh, difitnah, selingkuh, berzina, ujiannya bertubi-tubi. Ini Nabi ujiannya bolak-balik, ujiannya wakil. Ini Nabi, ya. Ini Nabi Yusuf, ya. Pokoknya Nabi Yusuf, ya. Bedakan aja. Nabi Yusuf ujiannya adalah Nabi Yusuf, ya diuji sama Allah, ya. Kemudian Allah ceritakan, ulah di dalam Allah
kesudahan yang baik. Yusuf ini sabar, diuji kayak ini sabar. Bahkan ada doanya Nabi Yusuf itu kan ketika dikeluarkan dari penjara, ya, ketika dimasukkan penjara dia mengatakan apa? Robisi jadi habu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada harus memenuhi ajakan mereka. Ya. Kemudian ketika dikeluarkan dari penjara juga memuji Allah, dimasukkan penjara dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah memuji Allah. Bahkan ketika keluar dari penjara, Yusuf mengatakan apa? Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku dengan memasukkan ke dalam penjara. Subhanallah. Dimasukkan penjara itu malah memuji Allah. Ya Allah itu berbuat baik sama saya. Masukkan penjara. Karena kadang-kadang juga penjara itu bisa merubah seseorang, ya. Banyak orang yang ternyata baiknya juga di penjara, ya. Walaupun ada yang juga tambah rusak, yang tergantung orangnya, ya. Allah. Nah, Allah lanjutkan dalam surat Al-Araf ayat 22, ulaika lahum uqbaddar. Mereka akan memperoleh kesudahan yang baik. Yusuf kan diuji bolak-balik. Ujiannya banyak, nanti silakan dibaca surat Yusuf dengan terjemahnya. Anda akan tahu nanti ujung-ujungnya menjadi seorang menteri di Mesir. Subhanallah. Ya. Karena awalnya diuji disik, diuji dulu, tidak langsung dari menteri, tidak langsung PNK. Ya. Kemudian ketika dia jadi menteri, saudara-saudaranya dulu memusuhinya, malah diakukan, dijadikan karena kembali dimaafkan segala kesalahannya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jemaah salat maghrib, sabar itu harus ikhlas karena Allah, bukan sabar karena terpaksa. Dan sabar di awal musibah itulah kesabaran yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Atau dalam riwayatnya, innamas sabru 'inda awwali sadmah. Sabar itu adalah ketika awal mula kena cobaan, kena musibah, sadmah. Maaf, sodamah itu kan awal bentuk dorongan, tekanan. Ya, kemudian maaf, jadi bahasa Indonesia jadi istilah sodomi itu kan juga dari bahasa Arab. Ya, sodamah, sodalmin itu dorongan. Ya, jadi sabar itu pertama kali kena tamparan, kena dorongan. Ya, jadi sabar yang sesungguhnya itu ya mas pertama kali musibah. Karena ada orang pas tertimpa musibah, anaknya meninggal, suaminya meninggal, atau orang tuanya, adiknya, kakaknya meninggal, dia nangis, baru-baruan, nangis, berdoa, mangan, adus, alhamdulillah sampai jadi bayang, ya, mangan, adus, sok turu, ada pelano, terus saulan kas baru ngomong satu sabar, saulan baru sabar. Ya, ketika pertama tertimpa musibah itu loh sabar, bukan seminggu kas, seminggu kas, satu sabar. Tinggal bapak jadi jual bojoku sabar. Padahal pas awal mulai bojone mati, waduh ngomong kan kadang-kadang ini bukan sabar ya. As-sabru 'inda zalmatil ula. Ingat sabar itu ketika pertama kali tertimpa musibah. Ya. Makanya dalam Islam kan minimal berkabung itu kan berarti 3 hari. 3 hari perayaan itu kalau minimal. Sebab kalau seminggu, 2 minggu layak itu, ya nanti membangkitkan kesedihan, ya kan? Sedih meneh. Misalnya anak senang, tokohnya aku dapat bisa orang jadi tanah kan? Sedih meneh. Ini layak kalau dino, ya 3 hari. Kemudian, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mengucapkan kalimat-kalimat istirja dan membaca doa ketika tertimpa musibah. Ya, sebagaimana insya Allah sudah paham semuanya doanya ketika tertimpa musibah, bacalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami milik Allah dan kami balik kepada Allah. Kemudian juga membaca doa, Allahumma jurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Redasinya macam-macam. Ada yang Allahumma jurni, ada yang Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ada yang wakhluf li. Ya, intinya sama. Ya Allah, beri pahala terhadap musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Siapa yang baca doa ini maka insya Allah
dengan yang lebih baik. Ya, belajar terus. Kadang-kadang lupa, mungkin pas pengajian ini pas tertimpa musibah itu lupa. Dan jangan lupa doa itu butuh diulang-ulang, dibolak-balik. Doa itu seperti mengayuh sepeda, pada mengancam sepeda. Semakin sering diulang, semakin segera sampai tujuan. Anda ingin apa? Ingin haji, ingin umroh, ingin kaya. Doa terus bolak-balik. Bukan dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Bahkan perbanyak sholawat Nabi, bahkan perbanyak ampunan kepada Allah. Maka insya Allah di antara mustajabnya doa itu. Ya, banyak baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian minta doa kepada Allah. Bahkan boleh kan ada riwayat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dalam doa aku penuhi dengan sholawat? Maka akan dicukupi, akan dikabulkan. Ya. Bukan dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Mungkin bisa redaksinya seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ziyarah ila Makkah al-Mukarramah. Ya Allah, aku mohon bisa haji, bisa berkunjung ke Makkah al-Mukarramah. Kemudian ditutup dengan salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka lagi dengan salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa lagi. Tutup dengan salawat. Jadi itu diantara tip doa supaya dikabulkan, memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW, ditutup dengan salawat dan minta ampunan, banyak istighfar. Jadi itu doanya. Kemudian juga diantara doa-doa ketika dalam keadaan sakit, membaca doa Allahu Rabbi la usyrika la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Rabbku adalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Allahu Rabbi la syarikalah. Jadi Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa kesedihan, kepiluan, penyakit atau kesulitan, maka beliau membaca doa tersebut, Allahu Rabbi la syarikalah. Maka di dalam riwayat, yaitu riwayat Tabrani, ya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, siapa yang ketika tertimpa kesedihan, kepiluan, penyakit atau kegundahan kemudian membaca Allahu Rabbi la syarikalah, Rabbku adalah Allah, tidak ada sekutu baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyirnakan musibah itu darinya, akan menghilangkan musibah itu darinya. Mungkin bisa jadi loh ya, musibah itu perasaan bagi kita. Gara-gara doa musibah itu jangan. Ya. Kalau kita tidak kuatkan dengan doa, musibah itu kerasa nempel ke kita. Demikian pula di dalam doa-doa yang lain, doa itu buahnya sebenarnya menjadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Hisnul Muslim dengan subtema doa ketika ditimpa kesedihan. Atau yang punya Android juga bisa download di Play Store ya, tentang doa kesedihan. Ada doa-doa, apa doanya itu bagus itu. Ada doa-doa dalam Al-Quran, ada juga apa doanya. Sekarang kan zaman canggih, nanti bisa download di Android. Itu di download semuanya ada situ. Ya, doa kesedihan dikumpulkan. Kalau di sini kami dapatkan 4. Ada yang Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati badik maudin fi hukuk dan seterusnya. Ya. Itu banyak yang bisa dilihat di situ. Atau juga doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Oleh karena itu janganlah Engkau biarkan aku tanpa pertolongan-Mu ya Allah, walaupun sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku, karena sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi itulah doa yang sering dibaca ketika tertimpa musibah. Jadi banyak doanya ya. Jadi silakan dibuka dalam doa dan zikir. Kemudian, masyarakat muslimin menjauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Ya, seperti berkata-kata buruk, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakar-cakar wajah, menggunduli kepala, meraung-raung, ya. Atau berdoa minta kematian, merintih-rintih sambil mengutuk dan lain sebagainya. Ya. Semua itu justru tanda mengundang kemarahan Allah. Allah murka. Jadi ini tak kayak ujian atau tak mengutuk kan? Jadi ujian atau tak marah-marah berarti yang akan saya. Kata Allah seperti itu. Sampai dengan orang ketika tertimpa musibah, tertimpa masalah, karena diceritakan.
Maka Bapak Ibu khususnya anak muda, mungkin ibu-ibu ya semuanya lah ya. Kalau ada musibah, ada masalah, jangan di update status. Sekarang jangan update status loh. Coba di Facebook. Kesan itu kok kan ada ulama mengatakan kalau Anda mengeluhkan masalah Anda kepada selain Allah, pada manusia, berarti Anda mengeluhkan Allah pada selain Allah. Berarti sehingga kayak masalah kok salah loh gitu. Kalau dalam masalah jangan update status di Facebook, di WhatsApp, di BlackBerry, Messenger dan sebagainya, di Line untuk dakwah, ya untuk amal ma'ruf nahi munkar, bukan curhat itu tahajud itu, sujud itu curhat, ya doa itu curhat, bukan di Facebook. Si poso sak dunya itu, ya nggak salah malah kapok, ini panas, ini ku, itu ada rokok di kayak mana, karena kapok nah respon orang macam-macam, nah musibah itu untuk disembunyikan. Dari riwayat kita, kalau berbunuh sipil, 3 hal termasuk kebaikan. Yakit manusia, yakit musibah, yakit manusia. Menyembunyikan keluhan, menyembunyikan masalah, musibah, dan menyembunyikan sedekah. Ini termasuk khazanah kebaikan, bunuh sipil, simpanan kebaikan. Jadi kalau ada masalah sembunyikan. Yang tahu hanya Allah tips, ya. Jangan malah ditampakkan. Ini kadang-kadang sumpah anak belum beres ini. Soalnya biar dia kasihan sama kita itu nggak punya izah, nggak punya iffah, nggak punya harga diri. Ya, sholat saja, doa kepada Allah. Jangan ceritakan mau ini orangnya beres gitu ya. Tahunya kita baik-baik, tahunya kita cukup. Ya tahunya kita cukup kita baik. Ya. Insya Allah kalau Anda adukan, Anda nangis kepada Allah dikasih sama Allah. Kalau nggak percaya coba. Kalau di antara jamaah suatu saat dompetnya kosong, kanker, kantong kering, tanggal 12, kalau sendiri ada sholat, Anda minta sama Allah, mintanya sungguh-sungguh sampai nangis. Kalau Anda minta sungguh-sungguh berarti Anda butuh. Kalau mintanya slow, bolesnya slow, ya nyantai, berarti Anda mungkin butuhnya nggak terlalu. Seperti anak kita, anak saya itu kalau pada beliau dulinan, uangnya sih kok nggak tahu apa ya. Lah makanya Allah, biar hambanya nangis kayak gitu tuh. Berarti hamba saya butuh, hamba ini butuh. Ada masalahnya kan jarang sampai nangis. Coba doa, angkat tangan, nangis kepada Allah. Hamba butuh ya Allah. Terang ada berat disujud benar-benar nangis. Insya Allah, coba pada saya. Saat itu mungkin Anda juga pernah mengalami. Ya. Ketika Anda lebih butuh doa sama Allah. Ya. Saya pernah mengalami itu di awal-awal rumah tangga dulu. Pernah itu. Waktu itu dagangan sepi. Cerita doa dikabulkan boleh cerita kebaikan. Waktu saya jaga buku itu doa dagangan kok sepi, nggak ada pembeli. Dan dompet itu saya masih ingat tinggal 15.000 rupiah. Karena saya waktu itu sudah jual. Aduh, saya mau ngasih bukan itu kok saya kepikiran gitu. Dan kemudian waktu itu dari sumber saya sholat, asar sholat. Biasa waktu sholat untuk saya sholat. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Doa ya Allah, hamba butuh anak butuh makan ya Allah, istri butuh ya Allah. Doa nangis. Habis sholat selesai, baru buka tutup, tetap dia butuh. Ya, Pak, sampai belum bisa ya. Ini udah kapan saya ini? Udah, alhamdulillah pulang dapat rezeki 200. Ya, subhanallah, Allah dengar ya. Ada sebuah buku judulnya kisah-kisah doa yang dikabulkan. Kisah doa yang mustajab. Ya kuncinya kalian itu. Kalau ada mau nangis, ada mau sakit tangan berdetak itu datang ke pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kalau kita ya belum ya, bukan yang tidak dikabulkan, belum dikabulkan Allah nggak cepat itu ya karena banyak faktor ya. Mungkin juga kalau dikabulkan sekarang nggak baik bagi kita ya. Sama dengan kalau anak kecil, anak saya SD kelas 4 minta pisau, mau nangis sampai nangis kalau apa ya nggak kakek nah, belum saatnya ya untuk sarapan lagi panah misalnya ini nggak saya kasih, belum saatnya. Ini kalau saya SMP baru saya kasih, 3 tahun kemudian 4 tahun kemudian baru saya kasih. Kamu di sini cilik nggak ngerti gunanya, saya tak uangnya. Doa kita kan bisa jadi seperti itu ya. Doa sampai nanti kok dikasih sama Allah ya Allah tahu kalau dikasih sekarang bahayanya lebih besar. Sugi-sugi ini jalur sugi kok sih gak sugi-sugi Allah tahu. Kamu mau sugi sombong, kamu mau sugi ada masjid gitu kan. Kamu mau sugi ada sombong. Kalau kamu sugi nggak sombong jujur sama Allah katanya. Ya.
seperti yang baru-baru ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sebagai motivasi kisah yang bagus. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah mendapatkan kisah ini luar biasa, nanti bisa di download ya, di-upload, yaitu kisah Sulaiman Ar-Rajhi. Ya, masih ingat? Nanti ditulis ya di Google Sulaiman Ar-Rajhi, subhanallah. Ya, Sulaiman Ar-Rajhi, seorang miliarder kaya raya. Ya, Sulaiman Ar-Rajhi masuk di majalah Forbes. Ini gambarnya. Nanti Anda bisa upload di Google. Sulaiman Ar-Rajhi, bagaimana kehidupannya? Luar biasa. Sulaiman Ar-Rajhi, sekilas cerita, Sulaiman Ar-Rajhi itu adalah termasuk konglomerat ke-120 di dunia. Bukan sama ya, di dunia. Subhanallah. Dan Sulaiman Ar-Rajhi miliarder ini bikin malu Mu'adzin. Bikin malu Mu'adzin. Dalam medsos disebutkan seperti dalam media sosial. Disebutkan begini, jarang rasanya kita mendengar seorang konglomerat skala dunia yang bersaing dengan muadzin, apalagi konglomerat itu selalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid dan hidup dalam kezuhudan sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di sebuah majalah disebutkan bahwa Sulaiman Ar-Rajhi ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Kekayaannya mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai orang kaya nomor 120 di dunia, Sulaiman Ar-Rajhi dia tetap tampil hidup sederhana. Berpakaian jubah putih, bersih dan jauh dari kesan glamor dan berlebihan. Dan kayak gitu loh, cuma jubah putih ke masjid. Hobinya sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Bahkan tidak malu-malu untuk memandangkan adzan ketika muadzin belum datang. Makanya dengan temanya apa itu? Konglomerat yang bikin malu muadzin. Ada nggak kira-kira? Ini batu, sofi, sholat di masjid, di musola. Muadzin nggak tahu ada. Luar biasa ya. Beliau memulai usahanya dari nol. Kehidupan masa kecilnya sangat susah hingga dia pernah bekerja menjadi kuli panggul dan menjual kain bakar di masa kanak-kanaknya. Tetapi dengan ketekunan, hemat dan kerja keras serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau dan saudaranya memiliki kerajaan bisnis di kerajaan Saudi Arabia. Salah satunya adalah Bank Ar-Rajhi. Nanti ketika ada Sulaiman Ar-Rajhi di Google untuk banyak pemain-pemain yang luar biasa. Bank syariah terbesar di dunia yang ATM-nya tersebar menjamur dan cabangnya terdapat nyaris di semua distrik kerajaan Saudi Arabia. Dia dikabarkan sangat-sangat dermawan. Yayasan amal raksasanya yang dia miliki bahkan menyalurkan donasinya ke berbagai negara sebelum dilarang pasca 11 September tahun 2002. Sulit menghitung wakaf beliau dan jumlah masjid yang telah dibangun. Donasinya untuk berbagai amal dakwah dan penyebaran ilmu pun juga sudah tidak terhingga. Kunci kesuksesan dia ketika diwawancarai ternyata sederhana. Beliau itu tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, diletakkan dunia. Ya, itu kan bahasa Umar bin Khattab itu kan yang dipakai. Dunia fi aidikum wala tata fi qulubikum. Letakkan dunia di tanganmu, jangan kau letakkan di dalam hatimu. Ya. Kalau dalam di dalam hati gampang lorati, ya, di mobil dari hati, ya gampang lorati besar titik lorati, ya kan? Segala pecah lorati. Di mobil masuk derek hati derek garasi, ya taruh di garasi, tapi kita taruh tangan kita yang mengendalikan. Bahkan di masa tuanya, kini beliau telah membagi sekitar 6,7 triliun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya serta fakir miskin. Hingga dia diibaratkan hanya memilih pakaian yang melekat di badan, yang melekat di badannya saja. Sementara aset bisnisnya dikelola oleh para profesional yang hasilnya untuk amal sosial dakwah Islam saja. Jadi bisnisnya jalan, dia bukan jalan-jalan. Orang-orang banyak bisnis jalan, kita jalan-jalan. Kalau orang Islam, bisnis jalan kita ibadah, bisnis jalan kita ke masjid, bisnis jalan kita dakwah, bisnis jalan kita ke majelis taklim. Sulaiman Ar-Rajhi menyadari bahwa dirinya lahir tanpa membawa apa-apa dan siap tidak membawa apa-apa ketika sebelum meninggal. Dari tetangga dan orang yang tinggal di lingkungannya menyampaikan bahwa konglomerat kelas kakap ini selalu termasuk orang yang datang paling awal ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah
sedikit, maka sang konglomerat yang mengumandangkan adzan. Subhanallah. Bandingkan dengan konglomerat lainnya, mulai subuh, ya kan? Konglomerat lagi tidur semuanya di atas pipanya, di kasur dulu enak macam-macam. Lagi musim ini. Di antara masjid yang dibangun adalah Masjid Ar-Rajhi di distrik Robuah. Masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Masjid ini dapat menampung 18.000 jamaah. Nanti di Google yaitu Masjid Ar-Rajhi, ya, Masjid Ar-Rajhi. Nanti di Google nanti ada ya besarnya seperti itu. Di dalamnya terdapat berbagai macam prasarana pelayanan masyarakat seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah terbesar dilihat, auditorium untuk seminar dan ceramah agama, perpustakaan berisi 40.000 jenis buku. Di sana juga ada tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai macam kajian Islam, menyediakan air zam-zam sebagai minuman jamaah dengan kuota 400 galon per minggu. Subhanallah. Tambah suki, tambah sauli, tambah dicur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan dalam Indonesia itu ada orang minta kaya nggak dikayakan oleh Allah. Allah tahu orang ini kaya, Allah kaya. Ada kalanya orang itu soleh ketika miskin, ada kalanya orang itu juga soleh ketika kaya. Dan yang tahu adalah Allah. Wah, batu ini kalau suki tambah istiqomah, tambah rajin di masjid, tambah taat. Kubiarkan dia dalam keadaan kaya. Walaupun dia berusaha menjauhi dunia, dikejar oleh dunia, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semeninggal kita dari majelis taklim ini Allah rahmati kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa besar dan dosa kecil kita, dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, dosa di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Kalau di antara jamaah yang hadir di majelis ini ada yang sakit, semoga Allah memberi kesembuhan lahir dan batin. Kalau ada yang dalam keadaan kesusahan, kita doakan dengan tulus semoga Allah memberi kemudahan atas kesusahan dan kesulitan hidup yang Anda hadapi. Kalau ada yang terlilit utang piutang, kita doakan dengan tulus semoga Allah memberi rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah, sehingga hidupnya terbebas dari utang piutang. Dan semoga semenjak kita dari majelis taklim ini, Allah mengolongkan kita menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menutup akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.